kita bicara kalau kajian Al-Quran ya kajian yang sudah kalau mula yang sudah terwahyukan, atau bahkan kalau mula bukannya terwahyukan saja, tetapi kalau mula yang sudah tercetak, yang sudah tertulis di dalam lampiran atau yang sudah terbentuk di dalam aplikasi-aplikasi Android dan lain-lain lah. Itu adalah ranah kajian tafsir Al-Quran ya. Saya ingin mendalami seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ketika kajian Al-Quran itu berhubungan dengan semantik? Nah, kita memasuki dulu tentang semantik seperti ini. Ini ada traffic light ya, bahasa Jawane lampu abang hijau. Nah, lampu abang hijau tapi kuningnya tidak pernah kesebut. Lampu abang hijau. Nah, saya hanya mengkasih contoh. Teman-teman biasanya kalau di lampu merah, ya ketika di lampu merah dan yang nyala itu adalah lampu merah, itu yang Anda lakukan itu pasti berhenti. Iya, itu pasti berhenti. Nah, kemudian kalau hijau itu jalan. Ya. Maknanya apa? Bahwasanya lampu merah itu menunjukkan makna kita diminta untuk berhenti, sedangkan kalau hijau itu diminta untuk jalan. Nah, tetapi yang menjadi persoalan bahwasanya kalau kita lihat, ya ini ada kasus-kasus parsial ya, kadang yang lampu merah nerobos dan lain-lain ya. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwasanya lampu merah yang menandai, yang menunjukkan bahwasanya kita diminta berhenti, oleh sebagian orang itu tidak dimaknai sebagai sesuatu petunjuk untuk berhenti. Ya. Ini kalau orang Madura ini ya, yang sering dijadikan contoh-contoh sama dosen-dosen saya juga ya Pak Khalil ya. Mungkin juga Pak Khalil sering mendengar. Kalau orang Madura itu kelihatan warna merah, itu menunjukkan berani. Bukan menunjukkan kita harus berhenti. Ya. Jadi apa? Ini menunjukkan bahwasanya lampu merah itu memiliki makna yang bervariatif. Lampu merah itu menunjukkan bisa dimaknai A, bisa dimaknai B. Meskipun makna A itu lebih disepakati secara umum dibanding yang B. Tapi apakah ada paksaan kalau kita itu memaknai bahwasanya lampu merah itu harus diartikan sebagai sesuatu yang berhenti? Atau lampu merah itu dikatakan sebagai sesuatu yang menunjukkan keberanian? Itu tidak ada paksaan, itu tidak ada sebuah kewajiban bagi saya. Nah, kalau kita bicara semantik, ya, kalau kita bicara semantik, itu berarti adalah bicara tanda. Tanda dan yang menandai apa? Nah, seperti Bang Jo itu. Bang Jo lampu merah itu adalah tanda dan menandai kalau kita diminta berhenti. Nah, itu adalah sesuatu yang ditandai. Jadi semantik itu ya berurusan dengan hal-hal yang seperti itu. Contohnya ya kalau di dalam Al-Quran kita bisa bicara tentang khalifah. Kalimat khalifah itu tandanya tentang apa dan menandai apa. Banyak kemudian tafsirnya, banyak kemudian pendapatnya. Khalifah itu adalah dari sistem politiknya, khalifah itu adalah dari sistem keagamaannya, dan lain-lain. Nah, semantik bicara seperti itu. Nah, semantik juga tidak hanya bicara tanda secara umum ya. Jadi semantik itu secara khusus yang kita pelajari, yang harus kita terapkan di dalam kajian-kajian Al-Quran itu adalah kenapa ada kalimat yang sering saya singgung di dalam kelas-kelas perkuliahan dengan mahasiswa.
Kenapa contohnya memakai yang namanya Al-Ikhlas itu memakai kalimat Qul huwallahu ahad. Ya. Kenapa memakai Qul huwallahu ahad? Kenapa tidak memakai Qul hiya Allahu ahad? Kenapa memakai dhamir huwa? Kenapa tidak memakai dhamir hiya? Huwa itu menunjukkan makna tersendiri dan hiya itu menunjukkan makna tersendiri. Seperti hanya tadi lampu merah. Huwa itu menunjukkan makna tersendiri, hiya dan menunjukkan makna sendiri. Merah menunjukkan makna berhenti, hijau menunjukkan makna lanjut. Nah, itu adalah kajian-kajian semantik. Bahwasanya setiap tanda itu pasti menandai sesuatu. Ya. Setiap tanda itu menandai sesuatu dan yang harus kita pahami adalah bagaimana relasi antara tanda dan yang ditandai itu. Apakah sudah tepat atau belum? Apakah kemudian khalifah itu menandai sistem politik itu sudah tepat atau belum? Atau khalifah itu menandai adalah sistem sosial atau apa dan apa, itu sudah tepat atau belum. Nah, itu adalah kajian-kajian semantik. Nah, begitu juga kajian-kajian Al-Quran. Saya tidak terlalu ingat dengan tema-tema skripsi kalian. Mungkin yang kemarin yang saya ingat itu adalah antara An-Nas ya. Manusia dan hewan dalam Al-Quran itu karya skripsinya siapa ya kemarin ya. Contohnya An-Nas. Kita ambil sedikit contoh adalah Quran surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa di situ memakai An-Nas? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan semantik. Kenapa di situ memakai An-Nas? Tidak memakai apa? Pengganti An-Nas. Al-insan atau apalah dan apalah. Nah, itulah yang merupakan salah satu contoh dari kajian-kajian semantik. Nah, ketika teman-teman tadi ada yang dinyatakan sama Pak Khalil tentang ilmu munasabah ya, itu juga termasuk dari kajian-kajian semantik. Ya, contohnya adalah tadi Qul huwallahu ahad. Kul sama huwa sama akad itu memiliki hubungan apa? Memiliki mana apa? Kenapa kok kemudian tidak langsung kemudian kul akad? Ucapkanlah akad satu, tetapi kul huwallahu akad. Kenapa huwanya ini adalah didomirkan? Ya, setelah domir kemudian ada kalimat Allah. Nah, itu adalah kajian-kajian ketika kita coba untuk melacak mana-mana yang ada. An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa An-Nas? Nah, atau di situ ada kalimat Qul a'udzu bi rabb ar-rabb. Ya, kenapa memakai Rabb? Ya. Kenapa tidak memakai lafal Allah? Kenapa tidak memakai lafaz ilah, tetapi lebih cenderung memakai Rob? Nah, itu pasti ada maknanya, ya. Itu pasti ada maknanya dalam pemilihan kata-kata seperti ini. Nah, inilah kajian-kajian semantik, yaitu kita mempelajari bahwasannya Rob itu memiliki makna tertentu, tetapi ketika Rob itu disandingkan dengan An-Nas, kemudian dengan A'udzu, nah, itu juga memiliki makna tertentu. Nah, itu adalah kajian-kajian semantik. Semantik itu fokusnya pada kajian kata ini menunjukkan sesuatu tentang apa, ya. Kata ini menandai tentang apa, memiliki makna apa, dan kata ini ketika dirangkai dengan kata tertentu itu memiliki makna apa. Dan ya, ini yang kedua ini ya persis dengan ilmu munasabah, cara kerja semantik. Bahwasanya ketika Anda mau menafsirkan sebuah ayat, ketika Anda mau menafsirkan Al-Qur'an,
cobalah lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Itu pasti memiliki sebuah hubungan. Itu pasti memiliki relasi. Itu adalah kajian-kajian semantik. Nah, semantik yang paling sering digunakan di dalam kajian-kajian Al-Quran, di dalam Quranic Studies itu ya empat teori ini ya. Ini teorinya Ferdinand de Saussure berarti, sama teorinya siapa ini ya? Yang sinkronik sama diakronik itu. Ya. Yang saya ingat itu sintakmatik dan paradigmatik ini adalah Ferdinand de Saussure. Ya. Jadi apa itu sintakmatik dan apa itu paradigmatik? Nah, kalau sintakmatik tadi bahwasanya kajian kalimat. Nah, kalimat itu satu kenapa tadi menggunakan rob di kalimat itu, kenapa tidak menggunakan Allah, kenapa menggunakan hu. Kenapa? Karena rob itu memiliki makna yang banyak sekali. Nah, dengan banyaknya makna ini, rob yang kemudian diambil di dalam atau kemudian dijadikan dalam surat An-Nas itu kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu maknanya seperti ini loh. Ini menandakan seperti ini. Ini hanya berlaku dari satu kata. Nah, itu adalah kajian sintakmatik. Ya. Kajian sintakmatik kenapa kok tiba-tiba ada kalimat itu. Nah, sedangkan kalau paradigmatik kita coba melihat lebih luas, ya, melihat lebih luas. Apa hubungannya rob dengan a'udzu? Apa hubungannya rob itu dengan An-Nas? Nah, itu adalah kajian paradigmatik. Ya itu saya sama saja kajian ma'anil Quran, yaitu kata per kata, kemudian ditingkatkan menjadi kajian kalimat, kemudian surat dan lain-lain. Itu kajian sintakmatik dan paradigmatik. Sedangkan kajian sinkronik dan diakronik ini juga sangat sering digunakan oleh kajian-kajian di dalam Quranic Studies. Itu sinkronik itu berarti memahami makna dalam ruang tertentu. Contohnya teman-teman ingin memahami khalifah pada masa Nabi. Nah, itu berarti teman-teman sedang melakukan kajian-kajian sinkronik. Mana-mana sinkronik, yaitu memahami suatu kata, memahami makna suatu kata itu dalam waktu tertentu, yaitu waktu masa Nabi. Nah, itu sinkronik. Sedangkan kalau diakronik, itu kalian memahami mana khalifah pada masa Nabi, pada masa Khalifah Rasyidin, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Itu dikaji. Nah, itu adalah dari model kajian-kajian diakronik, yaitu mengkaji makna suatu kata dalam kurun waktu tertentu, bukan dalam satu waktu, tapi dalam kurun waktu tertentu. Nah, saya contohkan di sini adalah masa Nabi, kemudian masa Khalifah Rasyidin, masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Berarti itu kan coba mengkaji makna pada masa kurun waktu tertentu, bukan masa satu waktu. Nah, itu sinkronik dan diakronik. Nah, ini bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing. Enggak perlu kemudian teman-teman itu masuk ke Quranic Studies. Anak-anak SMA ketika belajar, anak-anak aliyah ketika belajar bahasa Indonesia itu kan juga dijelaskan bahwasanya makna suatu kata itu bisa menyempit, bisa meluas. Ya, itu tergantung dengan perkembangan makna kata itu sendiri. Nah, itu sebenarnya kalau orang yang ngomong seperti itu, maka dia sedang coba untuk memahamkan terhadap kajian-kajian sinkronik dan diakronik. Nah, ini tadi disebutkan oleh Pak Khalil bahwasanya kalian diminta untuk mengkaji Quran surat Al-Luqman ya. Nah, bagi saya Luqman sama Al-Kahfi itu kan sama, yaitu sama-sama tentang cerita. Ya, sama-sama tentang cerita. Nah, ini ada satu kajian, ini ada satu contoh
literatur yang coba untuk menerapkan kajian semantik dalam memahami kisah dia dalam ya. Ini saya terangkan dari awal. Jadi di dalam literatur itu dia coba untuk memahami fenomena umum. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak the unity Quran. Jadi Al-Quran itu acak-acak lah bahasanya. Ya, contohnya itu namanya Quran surat Al-Luqman. Tetapi yang membahas tentang keluarga Luqman itu hanya berapa ayat. Setelah itu kan tidak membahas keluarga Luqman. Quran surat Al-Kahfi yang dibahas tentang Ashabul Kahfi berapa ayat. Yang lainnya tidak membahas tentang Ashabul Kahfi. Surat Al-Maidah yang membahas tentang hidangan itu hanya berapa ayat, tetapi isinya enggak hanya Al-Maidah. Itu kan berarti rancu. Bagi kelompok tertentu itu kan rancu. Ya. Kita kayak bikin gado-gado. Isinya itu banyak sekali macam-macamnya. Ya, ada kalau surat Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa ya, yang dan lain selain Ashabul Kahfi. Nah, itu kan berarti rancu. Katanya Quran surat Al-Kahfi, tetapi kok kenapa isinya masih ada cerita tentang Nabi Musa dan lain-lain. Jadi literatur ini coba untuk meneliti apakah benar Quran surat di dalam Quran itu adalah isinya rancu, tidak satu kesatuan ya. Di unity Quran itu berarti tidak satu kesatuan antar ayat, antar surat dan lain-lain. Apakah itu benar tidak satu kesatuan? Nah, kajian ini coba untuk memahami. Silakan nanti teman-teman bisa search jadi bahan pertimbangan dalam penyusunan bukunya yang coba mengkaji surat Al-Luqman. Itu adalah kajiannya Ian Richard Nathan Toward a Modern Tafsir of Surah Al-Kahfi, Structure dan Mathematics. Nah, ini adalah judul artikelnya ya. Al-Quran tidak sistematis, holistis, dan komprehensif ini merupakan salah satu alasan akademiknya yang dimunculkan. Apakah benar? Karena memang ada sebagian orang itu menuduh bahwasanya Al-Quran itu tidak sistematis dan holistik. Melalui artikel ini, Ian Richard Nathan itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bersifat holistik, ya, bersifat sistematis, bersifat satu kesatuan. Surat itu ya bersifat satu kesatuan. Bagaimana Nathan ini bisa menarik kesimpulan bahwasanya Al-Kahfi itu bersifat holistik? Nah, ini adalah kerangka berpikirnya. Nah, ini adalah kerangka berpikirnya. Jadi Ian Richard Nathan itu menawarkan bahwasanya ketika kita membaca sebuah cerita, kita itu harus mengelompokkan mana yang arketip, mana yang teologema, mana yang fungsi. Ya, silakan nanti dibaca secara detail di artikel itu. Jadi arketip berarti di situ sebenarnya ada model apa saja di dalam Quran surat itu. Ya, seperti contohnya tadi Quran surat Al-Kahfi itu ada kisah Al-Kahfi, kemudian ada kisah Nabi Musa. Nah, itu berarti arketip gitu. Yaitu kisah Ashabul Kahfi dan kisah Nabi Musa. Itu arketip tertentu. Nah, Quran surat Luqman itu kalau secara menyeluruh itu yang ada berapa ayat? Coba nanti dikategorikan seperti ini. Nah, ini lebih mudah teman-teman dalam mengkaji Quran surat Al-Luqman. Enak sekali nanti kalau kalian yang PPL ini yang ada 16 orang dibaca bareng-bareng, nanti kalau sudah ketemu silakan disimpulkan lebih dulu memakai kajian Ian Richard Nathan. Oh, ini modelnya tentang Luqman. Oh, ini modelnya tentang apa ini nanti saya contohkan ya arketipnya yang di Al-Kahfi itu seperti apa menurut Ian Richard Nathan. Kemudian teologema itu ya berarti ada unsur religius dari model-model tertentu
model-model itu. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, bahasanya seperti itu ya. Jadi arketip itu bahasa yang seperti yang di awal itu, arketip itu menandai sesuatu, di mana sesuatu itu memiliki fungsi tertentu. Ya. Jadi seperti ini, kalau saya ibaratkan di lampu merah, arketip itu adalah merah, hijau. Ya, teologemanya itu adalah apa? Berhenti, kemudian jalan. Fungsinya, ya, model A itu menunjukkan bahwasanya ketika kita melihat tanda merah, lampu merah menyala, maka kita diminta untuk berhenti. Nah, teologemanya adalah berhenti, kemudian kalau yang hijau teologemanya adalah jalan. Nah, bagaimana Quran surat Al-Kahfi itu? Nah, ini saya skip karena ini adalah teori-teori yang digunakan oleh Umberto Eco. Jadi semiotiknya yang dipakai itu adalah semiotika Umberto Eco, kemudian strukturnya adalah Levi Strauss. Ya. Nah ini, jadi arketip di dalam Al-Quran itu ini kajiannya Ian Richard Nathan itu ada topoi, ada arketip, ada model, ada teologema, signifiance, dan function. Nah, arketipnya kalau menurut Ian Richard Nathan itu ada sleeper, proto muslim, ada hero, kemudian ada mistiskus dan anti hero. Ya. Arketip ini kemudian apa? Dilambangkan dengan apa? Ini adalah penghuni gua. Ya, ini adalah penghuni gua, sleeper, yaitu Ashabul Kahfi ketika masuk di dalam gua yang kemudian tidur. Ini adalah penghuni gua. Kemudian ada arketipnya ada proto muslim. Ya. Proto muslim berarti adalah pencari Tuhan, bahasa mudanya. Penghuni gua, kemudian kritik terhadap pemilik kebun anggur. Ini adalah kritik terhadap pemilik kebun anggur itu adalah kisah Nabi siapa itu yang di mana? Di Ashabul Kahfi itu selain Nabi Musa, Nabi Khidir. Ya, kritik terhadap pemilik kebun anggur. Ini juga kisah Nabi Musa juga sama Nabi Khidir. Ya, dan lain-lain. Nah, ini kisahnya. Ini kemudian hero itu Nabi Musa, ikan, perahu, pemuda, dinding. Dzulkarnain penghalang, Al-Khidir pengetahuan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, ternyata dengan model pembacaan Ian Richard Nathan itu, Quran surat Ashabul Kahfi yang selama ini kita pahami itu hanyalah sebuah Quran yang hanya menerangkan tentang kisah-kisah Ashabul Kahfi. Itu kalau dikaji secara semiotik, bahwasanya ini menandai apa dan tandanya apa, memiliki fungsi apa dan lain-lain, itu ternyata lebih jauh hikmahnya. Bahwasanya Quran surat Al-Kahfi itu menginformasikan tentang ragam karakteristik manusia yang ada di bumi ini. Yang pertama adalah sleeper. Jadi manusia yang ada di bumi ini adalah tukang tidur ya. Hampir 24 jam itu ya semuanya digunakan untuk tidur. Tetapi ada karakter yang kedua, proto muslim. Bahwasanya karakter manusia ada yang mencari Tuhan, yang berhubungan dengan sesuatu yang abstrak yang paling tinggi, pencari Tuhan. Apakah dia percaya Tuhan atau tidak? Ya, itu urusan belakang.